Halo teman-teman semua, kembali lagi ke channel Gus Ali. Kali ini video yang berbeda untuk menemani malam kalian. Dan ini cerita sedikit horor gitu sih. Gue agak cerita panjang dan ini gak bisa di motovlog karena cerita kayak gini lebih enak dibahas dengan model-model podcast kayak gini. Sebelum video ini berlanjut, jika kalian punya pengalaman yang sama seperti ini, yang horor seperti ini di jalan raya maupun di mana, kalian bisa kirim ke email yang gue taruh di komentar. Di situ nanti kalian bakal bisa menayangkan cerita kalian di video gue akan dibaca sendiri oleh gue. Oke, gue bakal langsung bahas ke ceritanya. Cerita ini adalah kejadian gue saat gue waktu itu OTW ke Bukit Pelangi di daerah Bogor sana atau Sentul mungkin ya. Kejadian ini banyak kejadian yang aneh gitu. Dan ini 2 kejadian. Jadi mari kita bahas secara tuntas. Oke, jadi cerita sedikit. Ini itu ada 2 kejadian. Yang pertama waktu gue OTW pertama kali, abis itu sebulan kemudian OTW lagi ke sana. Oke, kita ceritain yang pertama dulu ya. Jadi waktu itu pertama itu gue sama sepupu gue mau riding ke Bukit Pelangi. Gue kepengen riding agak jauh karena waktu itu baru-baru beli GS. Jadi ingin mencoba trek-trek yang agak seru gitu kan. Karena dia ke rumah gue malam dan kita emang kepengen night ride, akhirnya kita malam-malam ke sana. Kita berdua, dia bawa PCX gue dan gue bawa GS, itu kita OTW sekitar jam 12 malam. Nah, saat kita OTW itu udah mulai gerimis. Kata dia gimana? Kata gue sih nggak apa-apa, ya udah deh bismillah aja kita jalan. Pas gue OTW, nah itu gerimis makin agak deras gitu, ya udah deh kita jalan aja. Pas sampai sana udah mau masuk Bukit Pelangi tuh gelap mampus, gelapnya totalitas gitulah pokoknya. Yaudah kita masuk aja deh. Pas mau masuk itu gue berhenti dulu di pintu depan karena itu hari kerja juga, nggak mungkin ada orang jam segitu. Nah itu gue bilang ke sepupu gue, lu jangan jauh-jauh ya dari gue ya, kita harus bareng. Oh ya udah jalan deh. Dan ini posisi gue nggak pakai kamera waktu itu. Udah kan kita OTW jalan masuk ke dalam yang gelap mampus itu. Ada 2 motor tuh di situ tuh lagi jalan. Yaudah gue salip aja. Gue salip, dia ngikutin gue dan tuh motor juga lama-lama juga nggak kelihatan. Pas kita lagi jalan itu sepupu gue ngeliat motor berhenti di kiri. Gue nggak tahu tuh motor siapa, motornya perentelan gitu. Jadi gue pikir ya buat apalah kalau misalnya berhenti daripada ngeri kan. Ya udah gue jalan, udah sampai sana kita nongkrong makan mie, habis itu balik deh. Pas balik itu agak aneh sih, pas balik itu gerimisnya masih agak, totalnya kalian tahu nggak kayak di misi Left 4 Dead Hard Rain tiba-tiba hujan deras. Nah itu kejadian cuy, tiba-tiba waktu kita di atas, pas yang ke atas tiba-tiba hujan deras. Waduh hujan deras, gue bodohnya gue mau neduh. Sepupu gue bilang, kali jangan neduh. Oh iya, kita jangan berhenti di dalam tempat kayak gini yang nggak ada orang sama sekali kan. Ya udah deh, kita tetap jalan. Udah kan pas sampai atas udah mau turun lagi hujannya deras gitu, gue sempet agak pelan, gue bilang ini gimana nih, kita terus aja nih, udah jalan aja. Ya udah pas turun tiba-tiba hujannya malah mereda, totalnya malah berkabut cuy di situ. Wah anjir, gue jadi berkabut gini kan. Ya udah gue bilang, cuy lu tetap di belakang gue, lu tempel gue nggak bisa ngeliat apa-apa nih. Posisi gue waktu itu gue pakai maps gitu, gue nyalain HP, gue taruh di phone holder. Gue nggak bisa ngelihat depan cuy, gue udah ngasih lampu jauh, tetap susah ngelihatnya. Akhirnya gue ngikutin map saja tuh. Oh ini udah mau belok nih, gue perlahan belok. Gue bener-bener nggak bisa ngelihat depan. Jadi istilahnya kalau misalnya gue lurus aja nggak ngelihat maps ya ujung-ujungnya bisa jatuh, bisa tembus ke jurang kan. Wah anjir itu udah serem banget kan, bingung kan. Ya udah totonya pas sudah saat ngikutin jalan yang berkabut itu berhasil deh kita keluar. Pas keluar tiba-tiba kabutnya hilang, hujannya berhenti juga. Gue sampai berhenti gitu, cuy kok gini ya? Kata dia, iya anjir kok gak jelas ya? Anjir, pada bingung kan gue sama dia kan. Yaudah deh kita pulang. Pas pulang, OTW pulang gitu-gitu ya ada beberapa kejadian. Gue waktu itu update story kok. Kejadian ada orang kecelakaan, ada yang bertabrakan, macem-macem deh. Habis itu udah gue pikir udahlah jangan night ride dulu. Bodohnya setelah kejadian itu kita malah kesenengan. Wah anjir keren juga nih, sepupu gue juga cerita ke temennya. Akhirnya temennya ada yang ke rumah ngajakin riding juga. Gue juga pengen. Berangkat deh kita malamnya. Jadi setelah kejadian yang kayak Silent Hill itu 2 bulan lah atau sebulan kemudian, gue juga gak begitu ingat. Berangkat deh
berangkat, dan itu malam pas berangkat kita mau ke Bukit Pelangi lagi, itu posisinya juga hujan, gerimis juga. Ya udah deh, gue tetap jalan kan, gue udah kepingin lah, dan kita 2 motor. Nah sebelum jalan itu tiba-tiba PCX tuh ada keanehan tuh, pas dinyalain, ini nggak pernah trouble kayak gini, pasti pakai tuh hari juga nggak apa-apa, tuh motor suaranya aneh, ada kerek gitu. Gue pikir kenapa nih, paling CVT-nya kotor kali atau gimana, gue pikir gitu kan. Udah deh kita tetap jalan aja. Ya udah tetap jalan, dia boncengan sama jadi sepupu gue boncengan sama temennya, abis gue sendiri pakai GS. Jadi PCX sama GS jalan. Pas berangkat jalan hujannya makin mulai agak-agak sampai udah di Depok tuh. Kan sepupu gue di belakang, gue jalan, terus dia ngelakson, din, gue nggak begitu dengar, loh gue ngeliat, waduh, kok dia berhenti mau muter balik. Gue kira apa nih. Abisnya sebelum itu gue geber ada bocah gitu, bocah nggak bener gitu lah naik motor, gue geber, apa dia masalah mau ribut atau gimana, gue nggak ngerti. Dia muter balik, ya gue juga akhirnya gue muter balik kan. Sebentar, gue muter balik nggak? Gue itu ding, gue berhenti, gue panggil dia, gue suruh ikut gue apa kalau nggak salah ya. Habis itu dia nyamperin gue, agak lama dia baru nyamperin gue. Itu dia bilang, kali kayaknya nabrak kucing deh tadi. Hah, maksud lo? Iya, tadi tiba-tiba pas jalan ada kayak kenceng banget lewat kayak kilat gitu, kayak kucing deh. Abisnya kenceng banget larinya kayak kesenggol. Lu terus gimana, lu tabrak? Iya, kayak ketabrak deh. Ada mayatnya tuh kucing. Gak ada, gue gak lihat. Loh, lu berhenti kan tadi? Iya, tapi gak kelihatan mayat kucingnya. Loh, kok gitu? Gue bilang. Terus gimana? Iya, tadi ada orang berhenti kayaknya mau bantuin tuh kucing. Gue mikir. Udah ada yang bantuin tapi? Iya, lu gak lihat mayat kucingnya? Enggak, gak lihat. Yaudah deh, kita tetap lanjut aja, gue pikir gitu. Enggak, berarti lu gak apa-apa tuh kucingnya berarti atau gimana? Gue gak tahu deh, gue mikirnya kacau waktu itu. Udah deh, berangkat jalan sampai udah masuk GDC tuh, lurus lagi tuh udah menuju Bukit Pelangi, udah paling setengah jam lagi nyampe tuh Sentul. Pas udah itu tuh hujannya makin deras dan berangin. Akhirnya gue berhenti, gue bilang, cuy kayak kita jangan lanjutin perjalanan deh, feeling gue gak enak nih. Habisnya makin gak enak tuh feeling, udah kacau deh dengan kejadian kucing itu. Sekarang kita muter balik sekalian OTW pulang. Nah kita coba lihat deh yang kucing tadi itu deh, kok gue sekarang jadi takut ya, gue bilang gitu. Ya udah, kita OTW sampai sana kayak nggak ada apa-apa, kayak nggak ada bekas tabrakan atau apa. Dan kan dia bilang saat dia nabrak dia nggak lihat mayatnya, dia nyariin tuh mayat tuh kucing nggak ada. Tapi tuh orang berhenti juga nggak jelas tuh orang berhenti ngapain. Itu penuh nggak jelas. Ya udah kita OTW sampai udah deket daerah rumah, mampir ke warung beli Indomie kan. Itu udah berhenti hujannya. Habis itu gue ngecek footage, gue ngerekam semua footage gue, itu nggak ada suaranya. Bahkan gambarnya itu blur, bukan burem kayak itu ya, kayak embun, nggak, ini blur. Pas deket rumah baru bener lagi. Bodohnya gue delete sih itu footage. Dan kalau kalian ngeliat kejadian unik berapa ya, kayak kejadian unik 70-an lah, 78, 79, ada tuh. Gue bikin kayak sebelum video mulai gue mau OTW ke puncak, ada tuh. Itu kejadian yang aneh banget sih. Dan setelah kejadian itu gue jadi berpikir selama di jalan kalau kenapa-napa, ada apa, itu pertanda ya kita harus jaga-jaga deh. Habis itu gue baca-baca cuy pas jalan. Jadi pas ada gitu-gitu ya mending lebih baik jangan dilanjutin deh perjalanan. Jadi itu sedikit pengalaman gue aja. Kalian bisa berikan pendapat kalian di komen, dan kalau kalian ada pengalaman gitu gak usah di komen naruhnya, kalian kirim ke email yang gue taruh di deskripsi, di komen, oke? Kalian kirim emailnya, kirim email ke situ, ceritain secara detail, nanti gue bahas di video ini. Oke, jadi ini aja dari gue. Thank you for watching. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kalian. Jangan ditiru riding malam-malam seperti itu berbahaya juga. Jadi lebih baik jaga diri aja. Oke guys, itu aja dari gue. Please ride safe as always. We see you in the next video and goodbye.